Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat beribadah dengan nyaman, dengan aman, dan insya Allah juga dengan ketentraman. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sekarang berada di daerah Palestina. Bisakah mereka salat seperti kita? Sulit untuk dibayangkan. Karena itu marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah juga berkenan untuk menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada saudara-saudara kita yang sekarang berada di Palestina, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah itu mereka pun bisa beribadah dengan tenang, dengan damai, dan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, Allah mengawali ayat ini dengan bahasa sesungguhnya, betul-betul benar begitu. Sesungguhnya salat itu mencegah. Jadi salatnya yang mencegah, bukan manusia yang salat akan bisa mencegah. Beda. Ini salatnya yang mencegah. Seperti orang berkata, kalau sakit minum obat, obatnya yang menyembuhkan penyakitnya, tentunya dengan izin Allah. Jadi salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik. Umumnya yang masuk ke dalam fahsya itu semuanya dosa besar. Wal munkar, munkar itu adalah perbuatan membangkang terhadap perintah Allah dan terhadap larangan Allah. Seperti umpamanya kalau ada orang yang berkata, ini lakukan saja, nanti gampang beristighfar. Ada dahulu ulun pernah mendengar orang ketika mengambil hak orang lain dengan cara tertentu, bukan mencuri, bukan merampok, bukan merampas, lalu dia minta halal. Seperti apa contohnya? Umpamanya, anggap ada orang mempunyai usaha, lalu dia memerlukan karyawan. Ketika ada yang mendaftar, dia berkata kepada karyawan itu,
kamu kuterima, tapi kamu store dulu duit sekian. Karena si karyawan tadi betul-betul ingin bekerja, dia berikan sejumlah uang yang diminta. Pada saat terjadi serah terima, orang ini berkata kepada calon karyawan tadi, ini ikhlas kan? Oh ikhlas pak. Nah begitu. Itu namanya perbuatan munkar. Dia membenarkan apa yang tidak benar, sekalipun hanya untuk dirinya sendiri. Dan barangkali yang seperti ini banyak terasa, walaupun terkadang tanpa ingat yang sebenarnya. Dahulu juga pernah ulun mendengar yang dikhawatirkan itu termasuk perbuatan munkar. Ada orang yang berkata, kalau salat sunat itu kan yang wajib-wajib sajalah, doa iftitahnya kita potong, surah sesudah Fatihah kita potong, yang penting takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk. Nah ini yang suka main potong ini dikhawatirkan termasuk perbuatan munkar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat sedikit pun tidak berani mengurangi tuntunan salat yang diajarkan Allah kepada beliau, sekalipun tidak ada manusia yang mengatakan itu wajib seperti doa iftitah. Tetapi tidak ada satu sahabat pun yang berkata Nabi pernah tidak membaca doa iftitah. Kalau Nabi saja seperti itu, maka bagaimana kalau orang yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka sangat dikhawatirkan kalau yang seperti itu dicatat Allah perbuatan munkar. Yang repotnya manusia baru tahu dengan yakin itu salah ketika sudah di akhirat, dan tidak bisa lagi mengembalikan perbuatan itu dengan mengulang. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang kafir yang suka membangkang itu ketika di akhirat mereka minta, ya Allah beri kami waktu sehari sajalah di dunia agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah di dalam surah Al-Ankabut 45 ini menyebutkan sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Artinya menurut Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama dahulu yang menjadi panutan banyak manusia di dunia ini, termasuk fatwa-fatwa beliau itu dijadikan sebagai dasar oleh ketarjihan Muhammadiyah, bahwa kalau orang salat tetapi dia juga berbuat maksiat, itu menunjukkan bahwa dia ini ketika salat banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan salat yang mestinya dia kerjakan. Dan beliau mengutip surah di dalam surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surah Maryam ayat 59. Sebelum 59 ini ayat 8-nya,
Allah berfirman tentang orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah, para nabi, keturunan Adam, keturunan Nuh, Ibrahim, termasuk Israel, disebut di dalam surah Maryam ayat 58. Karena itu ketika Israel ini disebut oleh Allah terdahulu termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah, yang derajatnya sama dengan keturunan para nabi, maka ada hal yang nampaknya layak untuk jadi pengetahuan kita ketika kita mendengar bagaimana orang Israel, ada yang menulis Israel, hell itu kan neraka ya. Jadi bukan Israel, dia tulis Israel. Dengan perbuatan mereka yang pasti membuat kita semua marah. Dan tidak hanya orang Islam, yang tidak Islam saja banyak yang marah. Lalu layakkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah Israel yang kejam dan ganas itu? Kalau terbaca surah Maryam ayat 58 ini, ulun tidak berani berdoa seperti itu. Insya Allah akan lebih baik kalau doa kita, ya Allah berikanlah kemenangan dan kenyamanan, kedamaian, ketenangan kepada orang-orang Muslim di Palestina. Insya Allah itu lebih baik daripada mendoakan orang Israelnya yang dibinasakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surah Maryam 59 ini disebutkan, lalu ada generasi manusia yang mereka itu sangat berbeda dengan generasi dari keturunan Ibrahim, keturunan Adam, keturunan Nuh, yang disebut Allah sebagai orang-orang yang baik tadi. Kenapa? Karena mereka oleh Allah disebut adha'us salah. Adha'us salah itu diterjemahkan melalaikan salat, baik waktunya, pakaian salat, termasuk cara salat. Arti dilalaikan itu ada yang tidak dilakukan. Kalau melalaikan waktu, dia mengatakan, kalau bahasa Banjarnya itu, ini maalang-alang gawian. Biasanya kalau maalang-alang itu kalau ditinggalkan rasanya penasaran, kada nyaman. Kajar maalang-alang benar ini. Itulah syaitan, itulah iblis yang memasukkan ke hati manusia ketika mendengar azan, lalu datang iblis maalang-alang, waktunya masih panjang, selesaikan aja dulu, dan macam-macam. Dikhawatirkan yang seperti ini termasuk orang yang adha'us salah, melalaikan salat. Karena ketika azan itu disyariatkan, itu adalah artinya undangan. Kalau orang diundang makan gak mau lambat-lambat, kenapa diundang salat? Tidak mau cepat-cepat, malah ingin lambat-lambat, dengan bahasa maalang-alang. Dahulu ada cerita di Alabiu, bulan puasa, makan sahur. Si bapak ini dibangunkan istrinya berkali-kali, tidak mau. Makanan favorit orang Alabiu dahulu itu adalah kolak pisang. Ini untuk makan sahur, kolak pisang, iwak wadi.
Mungkin pian-pian bingung apa nyamannya kolak pisang lan iwak-wadi, tapi bagi orang Alabio itu lebih nyaman daripada makanan yang paling nyaman di Banjar ini. Gitu. Sehingga ketika si suami ini tidak mau bangun, padahal sudah bangun, cuma nggak mau bangun makan sahur, nanti aja, maka istrinya berkata dari tempat makan, oh abahnya kulak lawan iwak wadi hendak habis, maka menghancap bangun sampai paget tali kalambu. Kenapa? Ya karena itulah manusia, kalau untuk makan lalu diundang, dia tahu makanan itu nyaman, pasti dia cepat-cepat mau datang supaya tidak kehabisan. Maka kenapa untuk salat yang nilainya jauh lebih tinggi daripada makan, dia masih berkata maalang-alang. Kalau dibalik bagaimana? Undangan makan, ayo siapa mau makan? Aduh, maalang-alang mengaji. Tidak ada, karena takut begitu sampai iwaknya habis. Nah begitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adha'us salah. Termasuk adha'us salah itu ketika tadi tuntunan salat yang sebaik-baiknya ada yang ditinggalkan. Maka menurut Ibnu Taimiyah, orang yang seperti itu termasuk adha'us salah, dan Allah menyebutkan orang yang adha'us salah ini saufa yalqauna ghayya. Saufa itu pasti, tidak akan tidak, betul-betul saufa itu. Karena orang Arab kalau mengatakan saufa ahdur, aku pasti datang, dia sudah lupa dengan insya Allah, karena dia memang betul-betul datang begitu. Maka Allah menyebutkan bahasa itu, saufa yalqauna ghayya. Orang-orang yang adha'us salah itu pasti mendapatkan neraka. Betapa hebatnya peringatan Allah ini. Adha'us salah bukan tidak salat, hanya melalaikan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Ada orang adha'us salah, ada orang melalaikan salat. Jadi yang dibicarakan Allah ini bukan orang yang tidak mau salat, orang yang mau salat tapi dia adha'us salah, melalaikan salat. Sehingga ketika Allah di dalam surah Al-Ankabut 45 tadi menyebutkan sesungguhnya salat itu akan menghindarkan, pasti menghindarkan orang yang salat dari perbuatan fahsya dan munkar. Kenapa di dunia justru banyak sekali orang itu salat tetapi dia juga maksiat, sampai ada istilah salat jalan, maksiat juga jalan. Mestinya tidak ada dan tidak boleh bahasa seperti itu. Maka menurut Ibnu Taimiyah, jawaban pertanyaan itu adalah masalah niat. Jadi kuncinya hanya satu, niatnya apa ketika orang salat. Lalu Majelis Tarjih membuat sebuah ungkapan berdasarkan tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi dan para ulama dahulu. Apa itu niat? Kalau ini kita kan sudah terbiasa menyebut niat begitu ya, sehingga dikhawatirkan lupa apa sih niat itu kalau bahasa Indonesia yang sebenarnya.
Kalau di bahasa Indonesia kan, yang namanya niat itu, orang berkata aku berniat itu adalah kalau hatinya sangat ingin melakukan sesuatu. Ada keinginan kuat di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Kalau orang lapar, lalu makanan sudah terhidang, dia ambil piring, dia ambil nasi sampai lauk pauknya, kemudian pasti sesudah itu dia duduk makan. Tidak ada orang yang merasa lapar ambil nasi, ambil ikan, lauk dan sebagainya, kemudian menuju tempat sampah lalu dibalik, tidak ada. Semua seperti itu. Nah, itulah yang namanya dia punya niat untuk makan. Dia punya keinginan yang sangat kuat untuk makan. Sehingga begitu dia ambil, dia langsung duduk di kursi dan duduk memakan apa yang dia ambil. Sama seperti hampir tidak ada orang yang sangat ingin makan itu mengambil makanan lalu diletakkan di meja, kemudian dia tinggalkan. Nanti aja salat dulu, ngaji dulu sampai 1 jam, tidak ada. Malah yang sebaliknya, ini makan dulu aja, nanti aja salat habis makan. Lalu dia ingin membenarkan niatnya itu dengan bahasa lebih baik makan ingat salat katanya daripada salat ingat makan. Itu bahasa-bahasa menghibur hatinya sendiri, karena dia punya keinginan yang kuat untuk makan. Nah, itulah bahasa Indonesianya niat. Orang yang punya niat makan seperti itu, pasti dia ketika mengambil makanan, dia mengambil semua yang dia suka. Ini apa? Ulun pernah beberapa kali mendengar, wah sekarang katanya undangan perkawinan ini nyaman-nyaman. Kenapa? Ada sapat masin, urap, sambal acan padas. Karena di rumah dia jarang makan itu. Ketika datang, betul itu semua diambil. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Sebaliknya kalau ada makanan yang tidak dia sukai, dia berkata ini enggak usah, aku tidak suka. Karena dia punya keinginan yang kuat. Maka keinginan yang kuat itu memang manusia, betul-betul naluri manusia. Andai kata keinginan yang kuat itu, niat yang kuat itu dilaksanakan untuk ibadah, maka pasti hasilnya juga akan seperti itu. Ketika dia salat dan dia betul-betul punya keinginan yang kuat untuk salat, maka semua yang baik-baik dalam perbuatan salat itu akan dia ambil. Dia takbiratul ihram, dan contoh dari Nabi sebagai contoh yang baik adalah sejajar telinga atau di atas dada. Di atas dada itu begini. Dia tidak mau cara lain. Karena itulah mengangkat tangan yang terbaik yang dicontohkan dalam salat. Kenapa jadi itu yang dia ambil? Karena dia punya keinginan yang kuat untuk salat. Persis seperti orang yang punya keinginan yang kuat untuk makan tadi,
semua yang dia sukai, yang berarti itu baik menurut dia, dia ambil. Tidak ada yang mau dia tinggalkan. Nah, itu contoh keinginan yang kuat. Jadi menurut tarjih, niat itu adalah keinginan yang kuat, betul-betul kuat. Dan ciri orang yang punya keinginan yang kuat itu, dia segera melakukan apa yang dia inginkan itu, dan dia melakukannya dengan mengikuti cara yang terbaik dalam melaksanakan apa yang dia inginkan tersebut. Lalu yang ketiga, orang yang punya keinginan itu manusiawinya, naluri kemanusiaannya adalah pasti dia punya tujuan dengan keinginan itu. Kenapa pian ini kok mau-maunya jalan kaki subuh-subuh? Lalu dia berkata, aku ini diponis dokter sakit ini, dan kalau ingin sembuh, kata dokter, harus jalan pagi. Maka dia punya keinginan yang kuat, jalan pagi. Tujuannya apa? Supaya penyakitnya itu bisa disembuhkan. Selalu begitu. Manusia yang punya keinginan kuat pasti ada tujuan yang akan dia capai. Kenapa makan? Supaya kenyang. Kenapa makan? Supaya sehat. Kenapa makan? Ini lauknya lama nggak ketemu. Nah, kan begitu. Ada tujuan tertentu, memuaskan selera, memenuhi perut yang kosong, atau supaya mendapatkan kesehatan, macam-macam. Itu tujuan, dan pasti semua orang ketika berniat itu ada tujuan. Untuk ibadah juga begitu. Tujuan niat dalam beribadah itu menurut Al-Quran cuma satu, mengharapkan ridha Allah. Bahasa Arabnya terkadang disebut lillah. Umpamanya di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk ingat kepadaku. Maka itulah salah satu tujuan dari niat ketika mengerjakan salat. Hampir tidak ada yang ulun tahu di Al-Quran itu ada ayatnya, dan dirikanlah salat supaya jangan masuk neraka atau supaya masuk surga. Ulun belum pernah tahu itu. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ketika kalian, kata Rasul kepada para sahabat, sudah berdiri di muka pintu surga, berarti akan masuk surga, kalian pasti ditanya oleh Allah. Jadi semua akan ditanya. Pertanyaannya adalah, wahai hambaku. Jadi Allah yang bertanya, kenapa kamu bisa masuk ke dalam surgaku? Dari dahulu Rasul sudah menyampaikan, membocorkan pertanyaan Allah itu kepada kita. Wahai hambaku, kenapa kamu bisa masuk ke dalam surgaku? Lalu beliau bertanya, kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu enggak? Masing-masing sahabat menjawab, karena aku mati syahid ya Rasul. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, dan hadis Nabi juga menyebutkan, orang yang syahid masuk
surga. Karena aku selalu salat ya Rasul, karena aku tidak pernah meninggalkan puasa baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan sebagainya. Ternyata Nabi mengatakan semua jawaban itu tidak benar. Artinya apa? Artinya tidak ada salat itu membawa ke surga, dan juga yang lain-lain. Lalu sahabat yang kebingungan bertanya, kalau begitu wahai Rasul, nanti kita menjawabnya dengan jawaban apa? Rasul kemudian mengajarkan, kalau bahasa Arabnya hada min fadlik, Indonesianya itu ini karena karuniamu ya Allah. Karunia itu pemberian tanpa diminta. Bahasa Arabnya fadlun. Jadi kalau ada orang memberi tanpa diminta, itu namanya min fadlihi. Fadlun itu lalu di Indonesia kan karunia. Karena kesenangan hati orang itu, dia senang dengan orang ini, maka sekalipun orang itu tidak minta sesuatu, dia beri. Ini itu namanya karunia. Maksud Nabi, orang masuk surga itu kalau Allah senang kepadanya. Bahasa Arabnya ridha, bahasa Indonesianya senang, suka. Jadi bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah senang kepadanya. Kan ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pelacur. Kita bisa membayangkan dosanya seperti apa ya. Tetapi ketika dia pernah pada suatu hari melihat anjing lagi, bukan ayam, bukan kucing, anjing kehausan, lalu dia ambilkan air untuk memberi minum anjing tadi. Rasul lalu berkata, Allah senang sekali kepada pelacur ini karena dia menolong anjing tadi. Karena senangnya Allah, Rasul mengatakan pelacur itu nanti masuk surga. Walaupun Rasul tidak berkata masuk surga langsung atau dicuci dulu di neraka, tetapi yang jelas masuk surga. Nah itu. Sebaliknya ada juga cerita dari zaman para sahabat dahulu, dua orang bersaudara kandung, kakak adik. Ini Isa kurang berapa menit? Lawas sekali lagi. Bila sampai Isa, ambihan kita bagi sah. Dua orang kakak adik ini bagaikan langit dengan bumi. Yang satu rajinnya beribadah luar biasa, bagusnya beribadah luar biasa, tidak pernah maksiat. Saudaranya yang satu lagi tidak pernah beribadah, hari-hari hanya maksiat saja. Ya kurang lebih Israel itulah. Sang saudara yang rajin beribadah ini setiap hari memberi nasihat supaya saudaranya itu meninggalkan kemaksiatan dan beribadah kepada Allah. Tapi puluhan tahun tidak sedikit pun nasihat saudaranya itu dia lakukan. Sampai-sampai saudaranya yang ahli ibadah ini karena jengkel, lalu dia berkata, nampaknya kamu memang sudah ditakdirkan Allah masuk neraka. Ternyata menurut cerita itu, ketika di akhirat justru yang ahli ibadah ini yang masuk surga, yang ahli maksiat terbalik, yang ahli ibadah itu masuk neraka, yang ahli maksiat masuk surga. Wallahu alam.
Tapi yang jelas itulah ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang masuk surga kalau Allah senang kepadanya, orang masuk neraka kalau Allah marah kepadanya. Kenapa yang ahli ibadah tadi dimarahi Allah? Karena dia lancang. Rupanya kamu memang sudah ditakdirkan Allah masuk neraka. Begitu lancang dia mengatakan takdir Allah, padahal dia tidak pernah tahu takdir Allah. Maka karena kelancangannya itu, menurut cerita tadi, Allah marah kepadanya, lalu dia masuk neraka. Marah dan ridhonya Allah itu ditentukan oleh niat, bukan oleh apa-apa. Ini nampaknya sudah sampai lah, bisa berapa? 4 menit. Apakah ada yang ingin kita perbincangkan dahulu? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada ulun gunakan 4 menit ini untuk melanjutkan. Silahkan kalau ada. Ya. Ya. Rahmat sama karunia. Oh, ya. Apa beda rahmat dengan karunia? Kalau rahmat itu semua diberikan Allah. Yang muslim, yang tidak muslim semua diberi rahmat. Yang baik, yang jahat semua dapat rahmat. Laki-laki, perempuan semua dapat rahmat. Tapi karunia hanya akan diberikan kepada orang yang dipilih Allah. Siapa yang dipilih Allah? Yang Allah senang kepadanya. Jadi kalau rahmat itu Allah tidak suka juga Allah beri rahmat dia. Buktinya apa? Buktinya orang kafir bisa punya anak. Itu rahmat. Dapat anak itu bukan hubungan kimiawi antara air laki-laki dan air perempuan. Tidak. Itu kata ilmu kesehatan, tapi buktinya jauh berbeda. Sang suami ini keluarga orang yang subur karena dia punya saudara banyak, istrinya juga keluarga orang yang subur karena keluarga saudaranya juga banyak, kawin, tidak kunjung punya anak. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, ketika datang malaikat, wahai Ibrahim, Allah akan memberi kamu kabar gembira dapat anak. Istrinya protes. Bukan protes itu bukan tidak mau, tetapi maksudnya itu iya enggak gitu kan. Sampai berkata, wa ana ajuz wa ba'li syaikha, aku ini sudah nenek-nenek tua dan suamiku adalah bapak yang sudah sangat tua sekali, dan orang mengatakan aku ini mandul. Lalu malaikat menjelaskan bahwa Allah sudah menentukan kamu dapat anak. Jadi anak itu bukan hubungan kimia, tetapi betul-betul karunia dari Allah. Secara ilmu manusia sudah diputuskan istri Nabi Ibrahim mandul, tetapi bagi Allah itu bukan urusan mandul atau subur. Nah, itu namanya rahmat. Orang Islam, orang yang tidak Islam, semua bisa dapat anak. Karena itu rahmat Allah untuk semua manusia. Orang yang kafir bisa bernapas karena ada udara yang diberikan oleh Allah sebagai rahmat. Tapi karunia itu hanya kepada orang yang Allah suka kepadanya. Nah, itu karunia.
Jadi sangat berbeda. Barangkali begitu. Nah, karena sudah sampai waktu Isya, ulun sudahi dahulu sampai di sini. Tinggal bagaimana nanti niat yang baik itu supaya kita tidak hanya dapat rahmat tapi juga dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.